Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riko Cafat dari kelas TBI 3. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat tentang filsafat. Kata filsafat berasal dari kata filosofia dari bahasa Yunani yang artinya mencintai kebijaksanaan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata filsafat disebut dengan istilah filosof. Dan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah falsafah, yang bisa diterjemahkan dengan cinta kearifan. Istilah filosofia memiliki akar kata philen yang berarti mencintai dan sophos yang berarti bijaksana. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Sedangkan orang yang berusaha mencari kebijaksanaan atau pecinta pengetahuan disebut dengan filsuf atau filosof. Sumber dari filsafat adalah manusia. Dalam hal ini, akal dan kalbu manusia yang sehat dan berusaha keras dengan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran dan akhirnya memperoleh kebenaran. Berikut definisi filsafat yang ditemukan para ahli. Pythagoras 572 sampai 497 Masehi. Dalam tradisi filsafat zaman Yunani kuno, Pythagoras adalah orang yang pertama-tama memperkenalkan istilah filosofia yang kemudian dikenal dengan istilah filsafat. Yang kedua ada Socrates 469 sampai 399 sebelum Masehi. Ia adalah seorang filsuf dalam bidang moral yang terkemuka setelah Thales pada zaman Yunani kuno. Socrates memahami bahwa filsafat adalah suatu peninjauan dari yang bersifat efektif atau perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi. Seorang sahabat dan murid Socrates ini telah mengubah pengertian kearifan sophia yang semula berkaitan dengan soal praktis dan dalam kehidupan menjadi pemahaman intelektual. Yang kelima ada Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles adalah seorang murid Plato yang terkemuka dalam pandangannya. Seringkali Aristoteles berseberangan dengan pendapat gurunya, namun pada prinsipnya, dengan pengertian filsafat, Aristoteles mengemukakan bahwa sophia kearifan merupakan kebijakan intelektual tertinggi. Metode filsafat ada 3, yaitu metode positivisme, fenomenologi, dan metode kritis. Yang pertama ada positivisme, berasal dari kata positivis dalam bahasa Inggris dan positivus dalam bahasa Latin. Metode positivisme adalah metode yang lebih menekan pada aspek faktual. Pengetahuan maksudnya adalah kita mempelajari atau menyelidiki hanya berdasarkan fakta dan berdasarkan data yang nyata, dan sesuatu yang masih tidak jelas dikesampingkan seperti ilmu gaib dan metafisik. Metode positivisme adalah metode yang menekan pada suatu aspek faktual. Pengetahuan jadi segala sesuatu yang dibuktikan melalui 3 cara. 1. Observasi atau pengamatan. Yang kedua, eksperimen, mencari kebenaran. Yang ketiga, verifikasi. 2. Ada fenomenologi. Metode ini adalah salah satu ilmu pengetahuan yang didapat dari pengalaman yang telah didapatkan seseorang atau suatu kejadian sudah pernah terjadi. Seseorang dapat mengaplikasikan metode ini dengan cara menceritakan kejadian, waktu, tempat yang terjadi. Yang ketiga ada metode kritis. Pada metode ini manusia lebih cenderung aktif dalam membentuk dunia mereka sendiri. Ilmu pengetahuan dapat mereka dapatkan dari pikiran-pikiran kritis yang ada dalam pikiran masing-masing. Ada 3 hal yang mendorong manusia untuk berfilsafat, yaitu sebagai berikut. 1. Keheranan. 2. Kesangsian. 3. Kesadaran akan keterbatasan. Manusia memulai berfilsafat jika ia menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah, terutama bila dibandingkan dengan alam sekelilingnya. Manusia merasa bahwa ia sangat terbatas dan terikat, terutama pada waktu mengalami penderitaan atau kegagalan. Dengan kesadaran
akan keterbatasan dirinya, manusia mulai berfilsafat. Ia mulai memikirkan bahwa di luar manusia yang terbatas, pasti ada sesuatu yang tidak terbatas. Dan ada peranan filsafat, menyimak sebab-sebab kelahiran filsafat dan proses pertimbangannya. Sesungguhnya filsafat telah memerankan sedikitnya 3 peran utama dalam sejarah pemikiran manusia. Ketiga peranan yang telah diterapkan ialah sebagai pendobrak, pemberantas, dan pembimbing. Ada yang mengatakan bahwa ilmu, filsafat, dan agama memiliki hubungan, namun demikian tidak menafikan terhadap pandangan bahwa satu sama lain merupakan sesuatu yang terpisah, di mana ilmu lebih bersifat empiris, filsafat lebih bersifat ide atau akal, dan agama lebih bersifat keyakinan. Dalam ilmu, filsafat dan agama memiliki tujuan yang sama, yaitu sama-sama mencari kebenaran. Dari aspek sumber, filsafat dan ilmu memiliki sumber yang sama, yaitu akal atau rasio. Karena akal manusia terbatas, yang tak mampu menjelajah wilayah yang metafisik, maka kebenaran filsafat dan ilmu dianggap relatif. Sementara agama bersumber dari wahyu, yang kebenarannya dianggap absolut atau mutlak. Filsafat memiliki pengetahuan yang lebih dalam. Jika ilmu sebatas menelusuri wilayah fisik, maka filsafat menelusuri tempat baik fisik maupun yang metafisik. Sementara agama dengan ajaran-ajarannya yang terkandung dalam kitab suci Tuhan diyakini sebagai memiliki kebenaran yang mutlak. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.